Saudara-saudara, tugas pelayanan bukanlah tugas yang mudah, sederhana, gampang dilakukan. Saudara, bahkan nabi sekaliber Yeremia pun tidak imun terhadap hal yang satu ini. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, seorang nabi yang pelayanannya sungguh-sungguh mengatakan kalimat ini. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Seorang nabi yang serius di dalam pelayanannya mengucapkan kalimat ini. Saudara, Yeremia kesal karena tidak ada orang mendengarkan dia. Dia berkhotbah, dia menyampaikan berita-berita profetik, pesan kenabian. Ntar kamu begini loh kalau kamu gak taat. Tapi berita-berita itu, khotbah-khotbah itu gak didengar. Diabaikan oleh para pendengarnya. Yeremia termasuk nabi yang pelayanannya fruitless. Gak ada buahnya. Kalau saudara baca di Yeremia pasal 20, Yeremia itu mengutuki hari kelahirannya. Kenapa kok ada hari itu sehingga aku ada hari ini? Kalau nggak ada hari itu, aku nggak ada hari ini. Kalau saudara baca Yeremia 20, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tuh, saya lupa, tapi kira-kira ada tekanan jabatan. Jadi sebagai seorang nabi yang berfungsi menyampaikan pesan Allah, itu tugas utama dia, job desk-nya dia, itu jabatan dia sebagai nabi. Ada tekanan di sana. Bahwa ketika dia mewakili bosnya di depan umat itu nggak dengar. Ya ibarat saudara disuruh sama bos saudara pergi untuk nagih hutang gitu. Orangnya nggak mau balikin hutangnya, nggak mau bayar, dia cuek aja. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara akan berkata, nggak apa-apa Pak, yang penting saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara, tugas pelayanan bukanlah tugas yang mudah, sederhana, gampang dilakukan. Saya ambil angle yang lain. Seorang pelayan Tuhan juga bisa terjebak di dalam tugas pelayanan sebagai ajang aktualisasi diri. Seorang pelayan Tuhan di dalam melayani, dia bisa dapat tepokan tangan dari banyak orang. Dia bisa merasa sombong, dia bisa merasa jumawa di dalam pelayanan. Di balik Zoom itu, kesombongan bisa bermukim di dalamnya. Saudara, bahkan nabi sekaliber Yeremia pun tidak imun terhadap hal yang satu ini. Itu artinya peringatan buat saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya juga bisa lelah seperti Yeremia. Tetapi yang menarik saudara, Yeremia itu berkata, kalau aku menahan, di dalam tulang-tulangnya tuh ada api yang nyala. Jadi gak ketahan. Lebih capek tidak pelayanan daripada pelayanan. Waduh, ini luar biasa bagi saya. Pelayanan tuh capek. Saudara perhatikan ini, marah-marah dia. Mengutuki hari kelahirannya. Dia benci lihat Israel. Dibilangin gak bisa. Dia capek gak? Capek jelas. Tapi ketika dia masuk di dalam waktu teduh, saya duga ini ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan lebih capek kalau aku gak pelayanan. Maka aku mau tetap pelayanan. Saudara, kalau kita fokus kepada orang, kita letih. Karena kita dituntut terus. Kalau kita pelayanan fokus kepada diri, kita semangat karena kita dipuji terus.
Saudara, pelayanan tidak bisa letih. Tidak bisa juga overconfidence. Semangat. Pelayanan itu bersumber dari Tuhan kuasanya. Dan segala kredit pujian juga kembali kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Dia, saya percaya pelayanan kita tidak akan menjadi letih. Karena ada yang lebih letih dari itu. Yaitu kalau kita menghindari pelayanan. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat berefleksi. Tuhan memberkati.